pagi lagi untuk anak-anakku sekalian. Nah, sekarang adalah video part bagian kedua. Bagaimana kemarin kita sudah mendesain sebuah program kalkulator sederhana, yaitu penjumlahan atau pertambahan. Nah, sekarang kita akan membuat desain kalkulator sederhana ini berfungsi. Ya. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita masuk ke blok ya, blok desain. Di sini ada blok, di sampingnya ada desain. Nah, blok ini fungsinya membuat coding atau source code pemrograman supaya kalkulator ini bisa berjalan. Oke. Yang langkah pertama yang harus disiapkan adalah variabelnya. Di sini kita cari pada boolean ini ada variabel. Nah, variabel yang pertama kita coba yang atas ini dulu. Initialize global name-nya kita ganti. Kita buat var 1, variabel 1 ya. Lalu di sini kita kasih logic matematikanya 0, bernilai 0. Nah, ini kita masukkan ke sini. Oke. Lalu kita buat lagi, ini bisa juga kita duplikat variabel yang kedua, tinggal klik kanan, lalu pilih duplicate. Nah, ini var-nya ditambahin 2, var 2 ya. Nah, ini satu variabel sudah bisa. Oke. Selanjutnya kita akan membuat proses prosedurnya. Setelah ada variabel ya, definisi variabel, kita membuat prosedur di sini. Klik prosedur ya. Pilih yang atas ya, prosedur to do ya. Kita taruh di sini. Nah, kita mau mengeksekusi apa, prosedur apa? Pertambahan atau penjumlahan aja enaknya ya, bahasa Indonesia, penjumlahan. Nah, kita tulis prosedur untuk melakukan penjumlahan. Oke. Nah, penjumlahan berarti kan ada hasil, ada yang dieksekusi, eksekusi pertama dan eksekusi kedua. Yang hasilnya adalah eksekusi ketiga adalah di text box 3. Berarti kita pilih yang text box 3, kita klik text box 3. Lalu kita cari untuk set pertama adalah text box 3. Di sini kita cari text box 3 text. Ya. Coba kita cari text box. Set, ini ada set ya. Text box 3 text ada. Kita lihat pelan-pelan. Ya, jangan sampai terlewat. Set text box text. Nah, ini text box 3. Kenapa text box 3? Karena ini adalah hasil. Text box 3 adalah hasil dari penjumlahan text box 1 dan text box 2. Maka kita menggunakan set pertama adalah text box 3 to text. Nah, setelah ini, prosedur apa yang akan dijalankan di dalam text box 3 ini? Prosedur matematika, logic. Ya, kita klik matematika. Kita cari matematika yang penjumlahan. Nah, di sini ada penjumlahan, ada pengurangan, ada kali, ada pembagi, ada eksponen. Nah, kita pilih yang penjumlahan, tambah ini ya. Kita masukkan ke sini. Nah, setelah prosedur sudah terjadi, nah yang ditambahkan apa? Pada text box 1 dan text box 2. Kita klik text box 1-nya. Kita cari text box text 1. Ya. Kita cari text box text, ada text box 1 text, kita cari text box text di sini. Coba. Yuk, pelan-pelan lihatnya. Aduh, ini kadang-kadang matanya. Text box 1 text. Nah, ini dia. Kita masukkan ke dalam pasal yang pertama. Nah, di sini kan masih ada pasal-pasal yang kedua. Ingat, nah, kalau yang ini kita masukkan lagi text box yang kedua, kita klik text box text 2. Nah,
Apakah ini sudah selesai? Belum, ya. Ini kita masih harus ada tombol satu lagi yang belum kita kasih coding atau bahasa pemrograman, ya. Text boxnya sudah. Yang ketiga dari rangkaian ini adalah tombol button ya. Tombol button ini kita gunakan yang when button satu klik do. Nah, kita taruh di sini. Ya kan? Apa perintahnya? Berarti ini fungsinya untuk ketika kita klik button ini akan ada prosedur yang dijalankan. Prosedur apa? Prosedur penjumlahan. Berarti kita klik prosedur ya. Ketika kita klik button satu, prosedur apa di sini? Nah, di sini ada kita memanggil yang namanya prosedur penjumlahan, call penjumlahan. Oke. Nah, sampai sini sudah selesai. Ya, jadi ini adalah bisa dibilang block coding ya. Source code berupa blok ya yang bisa kita tarik-tarik hanya drag and drop saja. Jadi ini sudah jadi. Nah, kalau sudah jadi, kita akan menjalankannya lalu kita menggunakan connect ya. Connect lalu kita klik AI ya. Ya, kita klik AI seperti ini. Lalu kita masuk ke Android kita. Ya. Ya, kita masuk ke Android kita. Kita masuk sebelumnya kalian harus masukkan dulu atau kalian install dulu yang namanya Meet ya. Meet tadi inverter tadi di Play Store pada Android kamu. Kamu bisa cari di Play Store, ketik aja Inverter 2. Lalu muncullah seperti MIT. Oke. Sebentar, di sini ada connect AI komponen, lalu kita masukkan kode ini ya ke Android kita. PG KYIC. Lalu kita connect with kode. Nah, ini ya, kita masuk ke Android kita. Kita masuk sebelumnya kalian harus masukkan dulu atau kalian install dulu yang namanya Meet ya. Meet tadi inverter tadi di Play Store pada Android kamu. Kamu bisa cari di Play Store, ketik aja Inverter 2. Lalu muncullah seperti MIT. Oke. Sebentar, di sini ada connect AI komponen, lalu kita masukkan kode ini ya ke Android kita. VG KYIC. Lalu kita connect with kode. Nah, ini tandanya Android kita sudah mencoba koneksi dengan laptop kita. Nah, ini dia hasilnya. Ya, ketika kita klik hint satunya, misal kita masukkan 5, lalu misalnya kita masukkan 11, maka kita klik tombol sama dengan 16. Nah, ini hasilnya. Jadi bahwa kalkulator sederhana penambahan sudah bisa kita gunakan.